Makanya saya ini dekat sama Habib Muhammad mulai dulu dekat karena sanad kita ketika sampai Sayyid Zaini Dahlan, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, atau saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasim, Mbah Mahfud, ini sedang ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ini ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Babanya Sayyid Muhammad ini Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Ini Muhammad ini sudah teman-temannya ini, temannya Sayyid Abi Bakar Sato, Habib Muhammad ini Mufti Syafi'iyah. Terus teman Tarsihul Mustafidin, siapa Alawi bin Ahmad. Dulu istilahnya masih Asegaf, tapi ikutnya lama-lama jadi Bagil. Jadi ada yang ditulis Segaf, ada yang ditulis Bagil. Jadi sanad fikih saya dengan Gus Hafi karuan ya, tahta Syekhin Wahid tahta dengan Habib Muhammad itu sama semua. Semulai rapodo itu nak disinauni itu kudu ngerti. Semulai rapodo itu ketika agak disinauni. Itu ulama-ulama dulu. Saya baca I'anatul Thalibin itu dulu ulama Arab itu tidak pernah kebayang ono korban patungan, tapi gara-gara ada surat menyuratnya ulama-ulama Jawa, beliau menyebut ada banyak rosail min ardi Jawa yang mengirimkan uang supaya dikorbankan di Arab Saudi. Hukumnya kayak apa? Jadi ngirim uang supaya dibelanjakan di Arab kemudian jadi udhiyah. Begitu juga kitab Buhyatul Mustarsyidin itu sudah komentari wa amma ardu Batavia. Jadi kayak apa hubungan Indonesia dan Yaman dan Mekah. Habaib-habaib itu dulu temannya itu rata-rata ulama Indonesia. Sehingga banyak Habib Kutub yang zuriyahnya di Indonesia, mulai Sayyid Abdul Qadir Segaf Tuban sampai banyak Habib Muhammad ini, Habib Ali Sohibu Simtiduro, zuriyahnya banyak yang di Solo. Jadi Indonesia ini luar biasa, termasuk ada Habib Muhsin dulu Abdurrahman itu yang ngarang Sarah sama Said Muhammad. Itu banyak sekali yang ulama kita Palembang baik minal habaib maupun enggak yang akrab sekali dengan ulama-ulama di Mekah di Yaman. Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini tuh. Ketika Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus Wafi. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dinggo sujud iku kalong. Allah nggak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delala wis kersane pangeran digenti Indonesia, yaiku gulinge Andalusia iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan Sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khotib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Mbah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, gadah Takrirat kata, Mbah Mun juga gadah karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun sama masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Sing digawe gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Lah sakniki delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istiftah hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Sama masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab niku Gus Wafi, Qadayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulya Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuit Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu.
Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki nderekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Sadziliyah atau mriki kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita mazhab napa Sadziliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo. Mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing gawa Sadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah sih. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng pundi? Termas, terus sing Thariqah Sadziliyah niku dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatut Thalibin Ihya. Kula jek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Oh, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke tinggi Gus Sofur, kadang Gus Kamil damel kitab mengke kula damel. Mbok saking malese tuku ra duwe dhuwit, mbok saking belinge wong anggaran go tuku kitab go liyane niku mboten sing jelas suudzon niku haram. Dadi ngoten mawon dadi serasa dijerok-jerok, sing jelas suudzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodho, karo nakal kudu husnudzoni gitu. Tapi dulu itu kalau jeling dawuh Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada bahsul masail. Yai ini wong alim alama. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah Gus. Karena Yai ini nggih cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampean ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal apa haram? Umumnya wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal apa haram? Umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah singkat cerita gini Gus Wafi, ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mulut itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya saya masih ingat betul. Sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mau telu apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya itu masih menangi ya itu kersa dadi napa musokheh terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada apa? Ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu tak fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya zakulun bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun ya sudah, kalau tamaya zakulun bismin ya sudah boleh banyak. Makanya jenengan ampun kaget kalau suatu saat putrane Yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya, itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya, bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama, itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin, mbahnya Habib Muhammad, itu
nggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak D-nya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D-nya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu orang mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik, derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa ya sudah, semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhum.